Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Satu hari yang lalu, saya melihat ada 2 cuplikan video yang beredar di media sosial tentang 2 hamba Tuhan senior, yaitu Pak Pendeta Niko dan Pak Pendeta Stephen Tong. Bahkan saat ini menjadi perbincangan yang sangat hangat. Sebelumnya, mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama. Tapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi. Suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka. Sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika. Hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita. Dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang Pak Pendeta Stephen Tong tidak menyebutkan siapa nama dari pendeta itu.
Tapi saya bisa pastikan sebenarnya ini bentuk keprihatinan dari pendeta Stephen Tong terhadap pendeta-pendeta yang selalu mengklaim bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya.